Oke, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun masih belajar di rumah, belum bisa hadir sekolah karena situasi pandemi COVID-19. Namun harapan Bapak tetap semangat dan harapan kita semua mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa tatap muka di sekolah. Jadi minggu yang lalu sudah terangkan tentang vektor. Apa itu vektor? Ya sudah Anda tahu itu ya, dan contoh-contoh vektor, besaran vektor dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana cara menggambarkan vektor? Ada beberapa cara menggambarkan vektor, bisa dengan metode segitiga, bisa dengan metode jajaran genjang, dan poligon ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang bagaimana menentukan besar resultan vektor. Bagaimana cara menentukan besar resultan vektor. Nah, jadi misalnya ada dua buah vektor ya, vektor gaya. Jadi gaya juga termasuk besaran vektor. Nah, gaya F1 ya ini, kemudian F2 arahnya ke atas dan sudut apinya alfa. Jadi kedua vektor itu mengapit sudut sebesar alfa ya. Nah, jadi kalau digambarkan secara vektor, maka caranya F1 ini, vektor F1 dipindahkan ke ujung vektor F2 dan F2 dipindahkan ke ujung F1. Kemudian nanti ditarik garis dari titik pangkal ini sampai ke ujung pertemuan vektor F1 dan F2. Itulah resultannya, resultan secara vektor. Tapi bagaimana cara menentukan besar resultan itu? Nah, inilah nanti rumusnya ya. Untuk penjumlahan besar resultan R sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa. Nah ini. Nah kemudian kalau ditanya nanti tentukan resultan jika pengurangan. Tapi kalau pengurangan nanti misalnya F1 kurang F2, nah F1 tetap ya, tak perlu lagi Bapak gambarkan karena sudah digambarkan kemarin kan. F2 yang berubah nanti, F2 ini arahnya ke bawah ya, kalau digambarkan secara vektor. Maka besar resultannya nanti ini F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2F1 F2 cos alfa. Nah jadi itu aja bedanya nanti, kalau dia penjumlahan tambah, kalau dia pengurangan nah dikurang. Nah itulah cara menentukan besar resultan vektor ya. Nah kemudian karena vektor itu besaran, karena gaya itu besaran vektor selalu disertai dengan arah, maka resultannya ini juga bisa kita tentukan arahnya ya, arah resultan itu ya, arah resultan. Jadi di sini kita anggap kita sama dengan arah resultan, arah resultan. Bagaimana cara menentukan arah resultan? Nah, sudah tertentu juga rumusnya, kita gunakan nanti rumus sin theta sama dengan F2 per R kali sinus alfa. Ini nanti rumusnya ya. Sin theta, jadi ini arahnya. Berarti nanti kalau dapat sin theta, berarti nanti thetanya arcus sin. Sin berapa dia? Kalau misalnya dapat nanti 0,5, berarti 0,5 itu sin berapa? Berarti sinus 30, berarti arah resultannya 30 derajat. Nah jadi secara umum ini rumusnya. Nah kalau misalnya nanti misal misal ada dua vektor ya, dua buah vektor dengan sudut api alfanya sama dengan 0, alfa 0 ya, alfa 0, berarti kalau misalnya F1 sama dengan 4 Newton, F2 3 Newton, tentukan resultan. Jadi tentukan resultan berarti ditanya resultan R. Nah, jadi rumusnya nanti ini, ada mengganti sudutnya nanti, berarti resultan atau besar resultan sama dengan akar ya, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa. Jadi alfanya kita ganti jadi 0, jadi cos 0 ini ya. Maka sama dengan
akar. Berarti F1 nya 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 4 kali 3 cos 0 1 ya, cos 0 1 bagi kali 1 ini sama dengan akar 16 tambah 9 tambah 8 24 ya, 24 berarti sama dengan 25 59. 16 tambah 9 4 kali 3 12 24 ya. Jadi 25 berarti akar 49 Newton atau sama dengan sekian. Oh, sama dengan 7 ya, karena 49 sama dengan 7 Newton ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya. Coba diperhatikan dan sambil ditulis. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya nanti Bapak, nanti masih banyak lagi. Bagaimana kalau sudutnya 30, 45 dan nanti bisa kita simpulkan kapan resultan maksimum, kapan resultan minimum. Nanti bisa kita lihat dari soal. Oke, coba ditulis sebentar. Oke, baik, anak-anak kami sudah selesai ditulis ya. Nah, jadi kalau kita lihat hasil daripada penjumlahan dua buah vektor dengan sudut AB 0 ya, dari kita lihat vektor 1 F1 4 F2 3, ternyata resultannya 7. Berarti 7 ini kan merupakan penjumlahan F1 dengan F2 ya kan? Berarti kalau ada nanti dua buah vektor sudut AB-nya 0, langsung aja dijumlahkan, langsung lagi dimasukkan ke rumus ini, langsung dijumlahkan. Kalau misalnya nanti F1 10, F2 20, alfanya 0, berarti resultannya pasti 30. Itulah kesimpulannya makanya. Nah, jadi ternyata kalau dua buah vektor sudut AB-nya 0, kedua vektor itu searah, itu kesimpulannya. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil sudutnya 90 ya, alfanya 90, ini 90 dengan besar vektornya tetap ini, tetap F1 4 Newton, F2 3 Newton. Berapa resultan ya kan ini? Nah, berarti resultannya nanti besarnya sama dengan akar ini. Jadi langsung aja nih, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos 90. Nah, berarti kita ketahui bahwa cos 90 itu 0 ya, 0. Cos 90 0. Berarti sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 4 kali 3 kali 0 ya. Berarti sama dengan akar 16 tambah 9 tambah 0 sama dengan akar 25. Berarti resultannya sama dengan 5 Newton. Oke. Sampai di sini ada mau ditanya sebelum kita lanjutkan untuk 180 derajat ya, 180. Baik, langsung aja dulu kita lanjutkan 180 derajat. Oke, jadi anak-anak kami kalau kita lihat yang 90 itu artinya kedua vektor saling 3 lurus. Artinya kalau kita bicara dengan garis sumbu, satu ke sumbu X, satu ke sumbu Y. Jadi 4, 3. Jadi hasilnya 5 Newton kan? Nah, nanti kalau ada dalam soal kedua vektor saling 3 lurus, tak perlu lagi kalian masukkan rumus ini 2F1 F2 karena cos 90. Jadi langsung aja nanti rumusnya F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Jadi kalau misalnya nanti F1 6 Newton, F2 8 Newton, maka resultannya nanti akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, berarti akar 100, berarti 10 Newton ya itu. Nah, kalau misalnya lanjutkan dulu untuk sudut istimewa yang lain, misalnya alfa 60 derajat ya, 60
derajat. Berarti kita ambil karena gayanya tetap sama 4 Newton, F2 3 Newton. Berapa resultan ini? Maka besar resultannya nanti sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos 60 ya. Berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 4 kali 3 cos 60 setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 kali setengah akar 3 akar ini. Berarti akar 16 tambah 9 tambah 8 16 akar 3 12 12 akar 3 ini. Berarti sama dengan akar 25 tambah 12 akar 3. Nah, nanti kalau kita selesaikan ini cos 60, cos 60 oke, maaf ya, itu cos 60 setengah ya, cos 60 setengah, oke ya. Kalau sin 60 baru setengah akar 3, berarti ini kali setengah, berarti ini nanti 12 kali setengah ya, 12 24, berarti ini nanti tambah 12 tambah 12, berarti ini nanti ini tambah 12 ya, berarti ini nanti sama dengan akar 37, berarti nanti kalau kita akar 37 kira-kira 6,0 sekian, 6,08 Newton ini ya. Jadi kalau kita bandingkan, lihat dari sudut 0 tadi, ketika 0 dia dijumlah 7, ketika dia saling tegak lurus 5 ya. Nah, coba kita ambil nanti satu lagi untuk 180 derajat, berarti 180 ya. Nah, dengan menganggap tetap ya, kalau alfanya 180 derajat dan gayanya tetap 4 Newton, F2 3 Newton. Nah, berapa resultan ini? Nah, jadi untuk 180 berarti R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos 180 sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 4 kali 3 cos 180 minus 1. Ini sab ya, kali sudah dipelajari di matematik, sudah diajarkan itu. Nah, ini minus 1, berarti akar 16 tambah 9 tambah 24, berarti 24 kurang, berarti nanti ini jadi kurang 24 ya, kurang 24 sama dengan 25 ya, 25 kurang 24 sama dengan akar 1, sama dengan 1 Newton. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari sini? Dua buah gaya, besarnya 4 Newton dan 3 Newton, sudutnya 180 ya kan? Setelah dicari resultannya menjadi 1 Newton, lebih kecil daripada besar kedua vektor itu ya kan? Dimana tadi vektor pertama 4 Newton, vektor kedua 3 Newton. Setelah dicari resultannya dengan sudut 180, ternyata resultannya 1 Newton. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tarik kesimpulannya dari sini? Ya, 4, 3, berarti saat ini kan 4 kurang 3. Berarti kalau dua buah vektor dengan sudut AB 180, berarti kedua vektor itu berlawanan arah, ya itu. Jadi kalau ada soal seperti itu nanti langsung dikurangkan. Ya, langsung dikurangkan. Kalau misalnya ke kanan 6 Newton, ke kiri 8, 6 kurang 8 minus 2
Jadi artinya arah vektornya, arah resultannya ke kiri. Jadi langsung aja dikurang, tak perlu lagi masuk ke rumus ini yang panjang-panjang ini kan. Nah itu kesimpulannya kan. Kalau misalnya vektornya ke kanan F1 10 Newton, F2 ke kiri 8 Newton, berarti resultannya nanti 10 kurang 8, 2 Newton. Jadi kalau ada rumus nanti vektor dengan sudutnya 180 derajat, tinggal langsung dikurang. Oke, sampai sini dulu ya, sambil dicatat. Kalau ada nanti mau ditanya, silakan ditanya. Oke, sudah selesai dituliskan. Oke, jadi kesimpulannya anak-anak kami, kalau dalam menentukan resultan vektor tadi, kalau dia 0 langsung dijumlahkan ya. Kalau sudutnya 0, sudut atik kedua vektor itu 0, langsung aja jumlahkan, tak perlu lagi masuk rumus, langsung. Kemudian kalau dia 180 berarti dia pengurangan ya, tak usah lagi masuk rumus, kurangkan aja. Kalau masalah minus, nah itu cuma masalah arah ya. Kalau misalnya ke kanan lebih kecil daripada ke kiri, pasti hasilnya nanti minus. Itu hanya menetapkan arah. Kalau vektor kan bukan berarti dia ya. Kemudian kalau dia 90, nah langsung juga pakai rumus yang F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ya, itu. Nah kalau dia sudutnya istimewa misalnya 60 atau 30, baru dimasukkan nanti dengan ke rumus umumnya itu ya. Kalau dia 30, 60 atau 45. Maka kesimpulannya setelah kita buat dari beberapa contoh soal ya, maka besar resultan vektor yang mungkin ya. Yang mungkin nanti, maka ini rumusnya. R lebih kecil sama dengan F1 tambah F2. Lebih kecil atau sama dengan ya itu. Jadi paling besar dia ketika dia dijumlah, ketika sudut atiknya 0, itu langsung dijumlah. Tidak bisa melebihi dari situ. Kemudian lebih besar atau sama dengan ketika F1 kurang F2, ketika dia dikurang. Nah, misalnya tadi F1 4, F2 3, maka resultannya 1. Tidak bisa lebih kecil dari 1, itulah paling mungkin 1. Jadi maka kesimpulannya resultan dua vektor itu ya, R lebih kecil atau sama dengan ketika dijumlah, lebih besar sama dengan ketika dikurang. Itu yang mungkin hasilnya. Nah demikian pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ya bisa ditangkap dan dimengerti. Selamat berjumpa minggu depan. Selamat